down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Camelia Salsabila Gunawan dengan NIM 22404047 dari Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang franchise atau waralaba. Guna untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Apa sih franchise atau waralaba itu? A few moments later. Jadi, waralaba atau franchise adalah bentuk kerjasama bisnis di mana pemilik merek dagang, produk, atau sistem usaha franchisor memberikan hak kepada pihak lain atau bisa disebut franchise untuk menggunakan merek, produk, dan sistem usahanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian bersama. Waralaba sendiri sudah ada sejak abad ke-19, berkembang pesat di Amerika Serikat. Awalnya waralaba ini digunakan oleh perusahaan minuman dan otomotif untuk mendistribusikan produk-produk mereka. Baik, yang selanjutnya ada elemen utama dalam waralaba. Yang pertama ada merek dagang. Merek dagang yang diizinkan untuk digunakan oleh franchise. Merek ini biasanya sudah memiliki reputasi yang kuat di pasar. Yang kedua ada sistem usaha, termasuk panduan operasional, standar kualitas, pelatihan, dan strategi pemasaran. Baik, yang ketiga ada perjanjian waralaba, dokumen legal yang mengatur hak dan kewajiban antara franchisor dan franchise. Yang terakhir ada biaya waralaba. Franchise harus membayar sejumlah biaya awal dan royal fee yang telah disepakati bersama. Berikut ini saya akan memberikan contoh nyata franchise atau waralaba dalam dunia bisnis. Waralaba dalam bidang makanan dan minuman. Kategori ini adalah yang paling populer karena kebutuhan konsumsi masyarakat yang tinggi dan sifatnya yang mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Nah, waralaba bidang ini memerlukan standar operasional ketat untuk menjaga cita rasa dan kualitas. Biasanya membutuhkan lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan, area perkantoran, atau dekat sekolah ataupun kampus. Waralaba dalam bidang retail. Waralaba ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari atau produk-produk tertentu. Dalam bidang ini memerlukan lokasi dengan lalu lintas pelanggan yang tinggi, investasi lebih besar karena memerlukan stok barang yang lebih lengkap. Waralaba dalam bidang jasa. Waralaba ini fokus pada penyediaan layanan spesifik seperti pendidikan, pengiriman, kecantikan, atau kebersihan. Itulah sebagian contoh dari waralaba. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya menjelaskan sebagian saja. Baik, yang selanjutnya adalah tentang keuntungan waralaba untuk franchisor dan franchise. Keuntungan bagi franchisor.
Yang pertama, ekspansi cepat. Waralaba memungkinkan perusahaan memperluas pasar tanpa harus mengeluarkan banyak modal. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Franchisor mendapatkan pemasukan dari franchise fee dan royalty fee. Yang ketiga, manajemen risiko lebih rendah. Franchisor bertanggung jawab atas operasional bisnis di wilayahnya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu keuntungan bagi franchise. Yang pertama, merek yang sudah terkenal. Franchise langsung memperoleh keuntungan dari kepercayaan pasar terhadap merek. Yang kedua, sistem bisnis yang siap pakai. Tidak perlu membuat sistem dari nol sehingga lebih mudah untuk memulai. Yang ketiga, bimbingan dan pelatihan. Franchise mendapatkan pelatihan dari franchisor tentang operasional bisnis. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dan tantangan waralaba. Kekurangan bagi franchisor. Yang pertama, kontrol terbatas. Franchisor tidak memiliki kendali langsung atas operasional bisnis franchise. Yang kedua, resiko reputasi. Kesalahan satu franchise bisa merusak citra merek secara keseluruhan. Yang ketiga, perselisihan dengan franchise. Bisa terjadi konflik terkait pembagian keuntungan atau pelaksanaan standar. Yang selanjutnya yaitu tentang kekurangan bagi franchise. Yang pertama, biaya tinggi. Selain franchise fee dan royalty fee, franchise juga harus menanggung biaya operasional. Yang kedua, keterbatasan inovasi. Franchise harus mematuhi panduan franchisor sehingga sulit untuk melakukan inovasi. Yang ketiga, ketergantungan pada franchisor. Jika franchisor menghadapi masalah, franchise akan terkena dampaknya. Dalil Al-Quran tentang waralaba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memenuhi janji dan perjanjian yang telah disepakati, termasuk dalam kerjasama bisnis seperti waralaba. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud ihillat lakum bahimmatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu muhilij syaiti wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam bisnis waralaba, perjanjian yang telah disepakati antara franchisor dan franchise harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik dalam hal hak maupun kewajiban. Baik, ini pembahasan yang terakhir yaitu cara memulai bisnis waralaba. Yang pertama, riset pasar. Pelajari potensi pasar, kompetitor, dan kebutuhan konsumen di wilayah Anda. Yang kedua, evaluasi waralaba. Tinjau model bisnis waralaba yang ditawarkan termasuk biaya dan persyaratan. Yang ketiga, perjanjian waralaba. Pahami isi perjanjian secara mendetail. Yang keempat, persiapan modal. Hitung dan cermati biaya yang dibutuhkan, termasuk biaya tak terduga. Yang kelima yaitu ikuti pelatihan. Manfaatkan pelatihan yang diberikan oleh franchisor untuk memahami operasional bisnis. Yang keenam, kelola dengan profesional. Terapkan manajemen bisnis yang profesional dan sesuai dengan panduan franchisor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.